Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni Ainur Rahmania, NIM 228513001 IAT 4A. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari buku The History of the Quranic Text dan buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Buku yang pertama, The History of the Quranic Text, membahas bab 7 dan bab 8. Bab 7, Mushaf Utsmani. Tersebarnya Al-Quran ke berbagai wilayah atau beberapa negeri ternyata berdampak negatif terhadap persatuan umat Islam, karena pada masing-masing daerah atau negeri tersebut memiliki karakter, bahasa, dan dialek yang berbeda, sehingga memicu egosentris mushaf. Latar belakang dibuatnya Mushaf Utsmani ini atas usulan Hudzaifah. Ya, pada saat itu Hudzaifah melihat perselisihan antara umat Islam. Nah, kemudian Khalifah Utsman menyanggupi untuk mengkodifikasi Al-Quran. Selanjutnya Khalifah Utsman melantik panitia yang terdiri dari 12 orang untuk mengawasi tugas kodifikasi Al-Quran ini. Suhuf yang disimpan oleh Hafsah menjadi pegangan dalam penulisan Al-Quran tersebut. Riwayat lain mengatakan bahwa Utsman mengambil suhuf dari Aisyah yang digunakan sebagai perbandingan, namun riwayat ini dianggap lemah. Bab ke-8, perkembangan alat pembantu bacaan dalam Mushaf Utsmani. Al-Hallaj pada sekitar abad pertama Hijriyah mengembangkan kajian Al-Quran dan membaginya ke beberapa bagian, misalnya mengelompokkannya ke dalam 7 bagian guna membantu orang ingin membaca Al-Quran dalam waktu 7 hari. Lalu pada abad ketiga Hijriyah muncul kesimpulan pengelompokan Al-Quran ke dalam 30 bagian. Hal ini untuk membantu mereka yang ingin tadarus dalam waktu 1 bulan. Nah, adapun batasan ini bermacam-macam, yaitu yang pertama, tanda pemisah surat. Pada awalnya dalam mushaf tersebut tidak mempunyai pemisah surat, namun setiap permulaan suratnya diawali dengan bismillah, dan biasanya bismillah ini ditulis dengan jarak yang lebih senggang. Lalu mushaf terakhir abad pertama, sebuah ornamen yang diikuti oleh nama surat ditulis dengan tinta emas memisahkan surat yang lain. Lalu pemisah ayat. Pada awalnya pemisah ayat ini berbentuk 2 kolom dari setiap 3 titik. Lalu selanjutnya berbentuk garis dan 4 titik. Perkembangan berikutnya, titik yang berbentuk segitiga. Lalu mushaf abad ke-3 Hijriah mempunyai tanda untuk setiap ayat. Ayat kelima berbentuk titik berwarna emas, dan tanda pada setiap ayat ke-10, dan semua ayat yang lain dipisahkan oleh bentuk segitiga. Selanjutnya buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran bab 6 dan bab 7. Bab 6, kodifikasi Utsman bin Affan. Pengumpulan kedua Zaid bin Tsabit. Pengumpulan kedua Al-Quran yang dilakukan oleh Zaid bin Tsabit ini terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Secara garis besar, riwayat-riwayat ini terdapat 2 kelompok, yaitu yang pertama riwayat versi mayoritas, dan riwayat versi mayoritas ini yang diterima oleh kalangan luas. Yang kedua versi minoritas, yaitu yang tidak mendapatkan pengakuan secara luas. Nah, riwayat versi mayoritas diberitahukan Ibnu Syihab Al-Juhri dari Anas bin Malik yang mengatakan kepadanya bahwa Hudzaifah bin Al-Yaman menghadap Utsman. Ketika itu Hudzaifah sedang memimpin penduduk Syria dan Irak. Nah, Hudzaifah merasa cemas oleh pertengkaran mereka, yaitu penduduk Syria dan Irak, tentang bacaan Al-Quran. Nah, maka Hudzaifah ini berkata kepada Sayyidina Utsman, "Wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka bertikai tentang kitab, sebagaimana yang telah terjadi pada umat Yahudi dan Nasrani pada masa lalu." Kemudian setelah mendengarkan hal itu, Sayyidina Utsman mengirimkan utusan kepada Hafsah guna meminta suhuf yang disimpan oleh Hafsah, lalu menyalinnya ke dalam beberapa bagian. Setelah itu mengembalikan lagi suhuf tersebut kepada Hafsah. Setelah Hafsah mengirimkan suhufnya, Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman ibnu Al-Haris ibnu Hisham untuk menyalinnya menjadi beberapa mushaf. Nah, Utsman juga berkata kepada 3 orang Quraisy tersebut, "Jika kalian berbeda dapat dengan Zaid mengenai Al-Quran, maka tulislah dalam lidah Quraisy, karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa mereka atau bahasa Quraisy." Nah,
Di samping riwayat tersebut terdapat versi minoritas. Contohnya di situ dari Ibnu Abi Dawud yang mengatakan bahwa Umar mengawal di pengumpulan Al-Quran tetapi tidak sempat menyelesaikannya karena terbunuh. Nah, lalu Utsman yang menggantikan Utsman sebagai khalifah melanjutkan pekerjaan tersebut dan menyelesaikannya. Setelah kodifikasi Al-Quran tersebut selesai, mushaf tersebut disebarkan atau dikirim ke berbagai kota metropolitan Islam. Nah, menurut pandangan yang diterima secara luas, satu mushaf Al-Quran disimpan di Madinah dan 3 salinannya dikirim ke Kufah, Basra, dan Madinah. Nah, pendapat ini paling diterima secara luas karena pada saat itu Damaskus, Kufah, Basra ini menjadi kota yang terpenting di provinsi Irak dan Syria yang menjadi latar belakang dikodifikasikannya Al-Quran. Pendapat lainnya, mushaf ini dijadikan 5 ekstamper, yang mana 4 disebutkan tadi dan yang satunya disimpan di kota Mekah, yang mana hal ini terkait dengan kelahiran Nabi dan kesucian tanah Mekah. Lalu ada pendapat yang mengatakan dia menjadikan 6 ekstamper yang disebutkan tadi dan yang satunya disimpan oleh Utsman bin Utsman yang dikenal dengan sebagai Al-Imam atau mushaf induk. Lalu menurut Ibnu Abi Dawud menuturkan pandangan Abu Hatim bahwa mushaf yang berhasil diselesaikan penulisannya ini berjumlah 7 ekstamper, 5 kota yang tadi dan 2 lainnya yaitu kota Yaman dan Bahrain. Lalu karakteristik mushaf Utsmani. Terdapat sejumlah pandangan yang mengungkapkan bahwa susunan surat dalam mushaf Utsmani ini bersifat ijtihadi. As-Suyuti mengutip pendapat bahwa Utsman mengumpulkan lembaran-lembaran atau suf ini ke dalam satu mushaf menurut tertib suratnya. Adapun dalam penamaan surat di dalam mushaf Utsmani ini terkadang surat tersebut dirujuk secara mekanis menurut ungkapan yang ada di bagian awalnya. Nah, di lain kesempatan juga penamaan surat tersebut diambil dari kata pengenal atau kata kunci yang berada di permulaan surat, misalnya surah Ar-Rum, atau di pertengahan surat, misalnya surah Al-Baqarah ayat 67 dan sampai 73. Dan terkadang juga di penghujung surat. Nah, terkadang juga nama-nama surat ini diambil dari nama yang muncul di dalamnya seperti surah Yusuf dan Yunus. Kadang juga nama surat ini berdasarkan kandungannya. Contohnya surat Al-Fatihah artinya pembuka. Lalu karakteristik dari mushaf Utsmani ini, kaum muslimin membaginya ke dalam 30 bagian atau 30 juz, yang mana hal ini berkaitan dengan jumlah hari di bulan Ramadan, yang mana setiap harinya dibaca 1 juz Al-Quran. Lalu ada juga ruku, jumlah 554 ruku. Lalu dalam ke 114 surat kecuali At-Taubah, di dalam salinan-salinan Al-Quran biasanya diawali dengan bismillah yang jadi ciri pemisah surat. Nah, setelah permula basmalah pada permulaan 29 surat di dalam Al-Quran terdapat suatu atau kelompok huruf hijaiyah yang biasanya dibaca sebagian huruf-huruf terpisah atau berdiri sendiri atau disebut dengan Fawatihus Suwar. Selanjutnya bab ke-7 tentang otentisitas dan integritas mushaf Utsmani. Hadis dan integritas mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani ini secara doktrinal dipandang telah mencakup keseluruhan wahyu. Nah, akan tetapi sejumlah riwayat memberitahukan eksistensi jumlah wahyu lainnya yang tidak direkam secara tertulis dalam Al-Quran, dikemukakan dalam bahasan nasi dan mansuh. Sebagian lain direkam dalam kumpulan hadis kursi yang sejak awal telah dipandang bukan bagian dari Al-Quran, sekalipun sama-sama bersumber dari Tuhan. Secara garis besarnya terdapat 3 kategori utama dalam berbagai bahasa nasi mansuh. Yang pertama, wahyu yang terhapus baik hukumnya maupun bacaannya. Yang kedua, wahyu yang terhapus hukumnya akan tetapi tulisannya atau teksnya masih ada. Yang ketiga, wahyu yang terhapus teks atau bacaannya tetapi hukumnya masih ada. Nah, dari ketiga kategori disebutkan tadi, hanya kategori pertama dan terakhir yang relevan serta berkaitan secara langsung dengan masalah otentisitas dan integritas mushaf. Nah, karena keduanya sama-sama menyulitkan tidak direkamnya sejumlah wahyu secara tertulis ke dalam mushaf. Sekalipun demikian, wahyu-wahyu yang dinyatakan terhapus ini sebagiannya masih
sempat direkam dalam sejumlah hadis serta riwayat lainnya. Lalu ada skeptisme sekte Islam terhadap Mushaf Utsmani. Di dalam dunia Islam sendiri juga muncul keraguan di kalangan sekte-sekte tertentu terhadap integritas Mushaf Utsmani. Skeptisisme semacam ini pada faktanya tidak dipijakan pada kritik historis ataupun kajian yang ilmiah, akan tetapi menurut prasangka dogmatis atau etis saja. Beberapa contohnya, kaum Mu'tazilah yang saleh mengemukakan keraguan mereka terhadap bagian-bagian tertentu Al-Quran yang berisi hujatan-hujatan kepada musuh Nabi. Mereka menganggap ayat-ayatnya tersebut bukan bagian integral dari kitab suci, karena bagi mereka tidak mungkin suatu kabaran atau informasi yang mulia berasal dari ruh yang terpelihara memuat hal-hal semacam itu. Contoh lainnya sekte Maimuniyah dari aliran Khawarij. Mereka menolak eksistensi surah Yusuf sebagai kitab suci Al-Quran karena surat ini menurut mereka berisi kisah cinta yang tidak patut dikategorikan sebagai wahyu Al-Quran. Lalu selanjutnya, otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani dalam pandangan Barat. Kajian modern tentang Al-Quran di kalangan sarjana Barat belum menemukan masalah serius terkait keaslian dan integritasnya. Beberapa sarjana Barat telah mengajukan dugaan tentang pemalsuan bagian-bagian tertentu dalam Al-Quran, tetapi argumen mereka tampaknya tidak begitu substansial. Nah, Paul Casanova misalnya mengemukakan gagasan bahwa Nabi tergerak menjalankan visinya ini karena terkesan dengan ide pengadilan akhirat. Paul juga memandang bahwa Al-Quran dipengaruhi oleh ide-ide Kristen, tetapi gagasan dari Paul ini kurang diterima. Nah, terdapat juga pernyataan tentang huruf-huruf misterius di awal beberapa surah dengan beberapa teori yang mengenai maknanya. Misalnya, gagasan tentang huruf-huruf tersebut telah berkembang dari singkatan nama pemilik mushaf sehingga menjadi simbol-simbol yang mistis atau bagian dari wahyu ilahi. John Westbrook juga merupakan tokoh paling kontroversial tentang kompilasi Al-Quran. John menyatakan bahwa redaksi final Al-Quran belum ditetapkan secara definitif sebelum abad ketiga Hijriah. Dia menduga adanya pengaruh Yahudi dalam proses pembentukan redaksi final Al-Quran. Nah, John juga memandang Al-Quran sebagai karya dari Nabi Muhammad dan generasi awal Islam. Namun tesis John ini tidak tesis John ini mendapat kritik karena kekurangan data sejarah yang memadai dan metode yang selektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.